Halo, hari ini kita akan bahas soal Corporate and Investment Law. Dalam konteks hukum korporasi, kita mengetahui bahwa ada yang disebut dengan perseroan terbatas. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana kita bisa mendirikan berbagai jenis perseroan terbatas. Undang-undang ini kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur lebih kompleks tentang berbagai hal, tidak hanya pada konteks perseroan terbatas tetapi juga dalam konteks ketenagakerjaan, investasi dan lain sebagainya. Kita menyadari bahwa pendirian PT itu ada satu hal yang kemudian memberatkan bagi para pelaku UMKM, di mana dalam konteks PT yang konvensional, PT biasa, dia mensyaratkan modal 50 juta rupiah dengan pendiri minimal 2 orang, di mana dengan komposisi saham 50%. Kalau kita melihat PT perorangan, ini menunjukkan bahwa pendirian hanya cukup didirikan oleh hanya 1 orang, di mana modal dasarnya tentu saja di bawah 5 miliar rupiah, bahkan modal yang biasa disetor ke bank itu kurang lebih hanya 1 juta rupiah. Dan memang ada konteks yang berbeda di antara PT perorangan dan PT biasa, yaitu soal bagaimana komposisi organ di dalamnya. Kalau PT biasa itu dihimpun di antara para pemegang saham yang kita sebut dengan rapat umum pemegang saham, kemudian ada direksi dan juga ada komisaris. Tetapi dalam PT perorangan itu tidak dikenal komisaris, hanya berbentuk pemegang saham dan juga direksi. Nah, tujuan dari PT tentu saja adalah untuk mencapai profit sebanyak-banyaknya, profit oriented, yang berbeda dengan kalau kita bicara tentang yayasan misalnya. Yayasan itu nirlaba, non-profit oriented, tetapi dalam undang-undang yayasan itu diperbolehkan untuk membentuk unit usaha. Nah, salah satu contohnya Yayasan Bina Nusantara. Dia bisa membuat unit usaha, salah satunya adalah BINUS University. Lalu kita akan loncat kepada topik soal investment law. Hukum investasi kita itu sebenarnya mendorong upaya pertumbuhan ekonomi. Di mana kalau kita bicara tentang investasi itu ada direct investment dan ada indirect investment. Direct investment itu bisa berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sementara indirect investment itu yang berbicara pada konteks saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang investasi. Bahkan kalau misalnya nanti terjadi sengketa, maka penyelesaian itu bisa dilakukan apakah melalui pengadilan atau juga bisa melalui arbitrase, non-litigasi, bisa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau bahkan arbitrase internasional lainnya. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang bagaimana perkembangan lahirnya Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, itu memperlihatkan tentang bagaimana konsentrasi pemerintah pusat untuk melakukan distribusi ekonomi yang diberikan kepada beberapa kawasan di Indonesia. Ada persyaratan tertentu yang kemudian dilakukan untuk melakukan eksaminasi terhadap daerah atau provinsi yang layak masuk dalam Undang-Undang KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Karena tentu saja konsentrasinya terbagi ke beberapa sektor, baik itu sektor pariwisata dan lain sebagainya. Nah, investasi ini sendiri memang dibagi pada investasi terbuka dan investasi tertutup, di mana kalau kita kemudian membicarakan soal investasi terbuka dan tertutup, ini bicara tentang bagaimana negara mencoba untuk melindungi beberapa sektor yang tidak boleh dilakukan privatisasi. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.